Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini juga merupakan momok bagi hal-hal yang muncul di sini. Mengapa kita tidak bergabung untuk menyelesaikannya? Mu Feng dan Xiao Yan berdiri di tepi kolam yang dingin, dan kemudian Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Tidak terlalu bagus. Xiao Yan juga menolak. Lagi pula, mereka berdua hanya bertemu 2 kali. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Feng juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian dan seleksi, mereka harus bertahan, belum lagi. Di kolam dingin hal-hal terlalu aneh, Mu Feng ini sebenarnya ingin berurusan dengannya sendiri, itu pasti konspirasi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku dengan baik hati menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak ingin membunuh orang-orang. Jika hal-hal di kolam dingin ini melarikan diri, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Mu Feng juga memarahi Xiao Yan dengan kebencian. Xiao Yan juga terkesan dengan karakter kekanak-kanakan Mu Feng ini, dan tidak mudah untuk langsung menolaknya. Lagi pula, dia memang terbantu oleh tembus pandang Mu Feng ini, dan kemudian dia melihat bahwa Mu Feng tidak memiliki jejak di sini. Karena Xiao Yan melihat sesuatu yang berbeda di matanya, dia sangat bersemangat. Anak ini seharusnya mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui. Apakah kamu yakin? Xiao Yan juga sedikit tidak yakin. Lagi pula, bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan hantu di bawah kolam yang dingin. Mereka pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak pernah berurusan dengan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan lebih sulit untuk bangun. Jika salah satu tidak hati-hati, maka mereka berdua juga. Aku tidak yakin. Tapi aku yakin kamu juga pernah mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Ada begitu banyak orang di sini. Semuanya adalah pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Jika kamu perhatikan dengan seksama, ada ratusan orang di sini. Xiao Yan baru saja menyelesaikan suara Mu Feng. Bahkan jika dia menoleh untuk melihat, ada banyak sosok hitam berdiri tidak jauh dari mereka berdua, dan ada sebanyak 100 orang. 11 ZC. Jika harapanku benar, orang-orang ini semua akan dilemparkan ke kolam dingin ini. Begitu hantu di kolam dingin ini membuka segel, bahkan kepala orang yang bertanggung jawab di sini akan lebih beruntung. Jadi, apakah kamu berani mencoba? Mu Feng tidak menyembunyikannya dari Xiao Yan. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki kekuatan yang hampir tidak ada di sana. Bahkan Mu Feng tidak bisa menandinginya, tetapi ketika berurusan dengan hantu, Mu Feng memiliki banyak kekuatan. Cukup percaya diri daripada Xiao Yan, bagaimanapun, dia telah berurusan dengan hantu-hantu ini sejak dia masih kecil. Kalau begitu cobalah, jika ada yang salah, segera lari. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Mu Feng juga berkata seolah-olah dia mengharapkan tindakan Xiao Yan. Hati-hati. Xiao Yan juga menekankan bahwa kekuatan jiwa Mu Feng jelas tidak sekuat milik Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan gelombang fluktuasi samar di kolam dingin ini, penuh dengan bau kematian. Saya melihat Mu Feng, cincin di jarinya menyala, dan sesuatu muncul di tangan kiri dan kanannya. Ada kata-kata di mulutnya, dan kemudian lapisan cahaya biru muncul di seluruh tubuhnya, cahaya di tangan kirinya menghilang, dan tangan kanannya mengepalkan pedang kayu, dan tubuhnya bergerak di sekitar kolam yang dingin. Mu Feng menggumamkan kata-kata di mulutnya,
dan mengayunkan pedang kayu di tangan kanannya dengan penuh semangat, seperti seorang ahli mantra latihan rakyat yang sangat lucu. Xiao Yan memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Dia pikir anak ini sangat aneh, tetapi dia juga merasa ada semburan cahaya yang muncul di tempat Mu Feng berjalan, dan ada juga teror di pedang kayu. Kekuatan sedang menyeduh. Namun, Raja Naga Emas yang bercokol di tubuh Xiao Yan memiliki jejak pemikiran yang mendalam di matanya saat ini, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan sedikit terkejut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang menguasai seni gosip yin dan yang. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Teknik gosip yin dan yang? Xiao Yan juga terkejut. Xiao Yan telah mendengar dari tuannya Jinlong King sebelumnya bahwa dunia ini sangat besar dan ada beberapa orang yang mempraktikkan jenis latihan lain. Xiao Yan baru mengerti saat ini bahwa tidak heran jika Mu Feng tidak takut dengan hantu seram ini. Ternyata dia membawa harta karun. Bagaimana sesuatu di kolam ini bisa terasa familiar? Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Xiao Yan menatap Han Qi dan tidak mendengarnya. Mu Feng mendengus ringan, dan melihat pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat, menebas Han Qi. Segera, pedang kician yang kuat menghantam permukaan kolam dalam sekejap, dan suara keras datang, dan air memercik setinggi beberapa meter. Segera setelah itu, saya melihat asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di kolam dingin perlahan-lahan muncul, dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kehampaan di bawah energi pedang biru Mu Feng. Setelah Mu Feng menebas pedangnya, dia langsung mengeluarkan jimat kertas berwarna darah di tangan kirinya, menggigit jari telunjuk kanannya, dan dengan cepat menulis rangkaian panjang mantra darah di jimat itu, dan kemudian segera menamparnya ke arah Han Qi. Saya melihat jimat darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga energi besar dan langsung memasuki kolam dingin. Begitu jimat darah memasuki kolam dingin, air di kolam dingin tiba-tiba membengkak dan tampaknya takut pada jimat darah. Kemudian suara gemericik disertai dengan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang dari kolam dan kemudian berubah menjadi benang tipis di bawah kekuatan jimat darah menghilang ke udara. Pada saat ini, seluruh permukaan air bergetar hebat. Ombak di kolam semakin besar, dan kemudian seberkas cahaya serangan hitam langsung melesat keluar dari kolam, menembus penindasan air kolam, dan menembus naga energi jimat darah Mu Feng, dan langsung bergegas ke posisi Mu Feng. Pedang kayu di tangan Mu Feng meledak menjadi atmosfer yang mengerikan, dan itu tidak bisa dibedakan dari sinar cahaya hitam. Pada saat ini, kulit Xiao Yan sangat berubah, dan Douqi di tubuhnya juga berlari ke ekstrim. Cahaya Douqi putih susu yang menakutkan langsung muncul, menyapu dengan liar, dan menebas benda hitam yang keluar dari kolam dingin. Pada saat ini, saya melihat bahwa di kolam yang dingin, gas hitam perlahan muncul di atas permukaan air, dan gas hitam itu membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu. Ketika Mu Feng melihat hantu hitam, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan keras, "Hati-hati, ini adalah hantu yang sangat langka, sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal pertempuran bintang 4 kami. Kaisar WWM Novel, sangat sulit untuk dihadapi." Setelah berbicara, dia mengayunkan pedang kayu, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tiba-tiba mengirimkan kecemerlangan biru tua, tanpa ampun menebas hantu itu. Dengan seringai menguap, tubuh hantu itu langsung berubah menjadi asap tipis dan menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Xiao Yan. Dia hendak menyerang Xiao Yan, tapi tiba-tiba, Xiao Yan menampar hantu itu dengan telapak tangannya. Xiao Yan juga melawan hantu ini untuk pertama kalinya, rasanya seperti serangan yang mengenai spons. Melihat ini, roh hantu juga buru-buru menghindar,
dan baru saja akan bergerak, dia menemukan ada gerakan di kolam dingin di sampingnya, dan kemudian menatap permukaan air kolam dingin tanpa bergerak. Permukaan air cold pond menggelegak dengan gelembung-gelembung besar, dan segera setelah gelembung-gelembung itu pecah, gas hitam yang lebih tebal juga menyebar, seolah-olah sesuatu akan muncul. Sial, bagaimana bisa ada tingkat energi hantu di sini? Xiao Yanzi, cepatlah. Suara tuannya, Raja Naga Emas, meraung keras di Xiao Yan. Xiao Yan dikejutkan oleh suara tiba-tiba dari tuannya Jinlong, dan kemudian dia tidak repot-repot berhenti, meraih Mu Feng yang masih mengucapkan mantra, dan dengan cepat berlari keluar. Karena bahkan jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengingatkan dirinya sendiri, kekuatan jiwa besar Xiao yang merasakan bau yang tidak pernah terdengar dari gas hitam yang lebih besar di atas permukaan air kolam yang dingin. Itu bau kematian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.